Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Neng Irna Aulia dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar satu macam produk dan dua macam produk. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan keseimbangan pasar satu macam produk dan dua macam produk, kita harus tahu dulu nih, apa sih keseimbangan pasar? Nah, agar kita tidak bingung, mari kita bahas. Keseimbangan pasar yaitu interaksi antara produsen dan konsumen atau interaksi antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran untuk memperoleh kesepakatan. Nah, jika kita menggunakan mata elang kita pada kata keseimbangan pasar, ada dua kata yaitu keseimbangan dan pasar. Keseimbangan berarti sama atau balance. Nah, pasar yaitu sebuah kata yang tidak asing bagi kita. Kita seringkali mendengar dan menemukan kata pasar. Nah, arti dari kata pasar itu sendiri yaitu tempat bertemunya supply dan demand atau permintaan dan penawaran. Jadi, dapat diartikan bahwa keseimbangan pasar yaitu permintaan dan penawarannya sama, atau jumlah kuantitas barang yang diminta dan jumlah kuantitas barang yang ditawarkan itu sama. Nah, keseimbangan pasar ini muncul karena adanya harga yang tinggi sehingga terjadinya tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan harga barang tersebut. Nah, jika dideskripsikan dalam sebuah grafik, keseimbangan ini muncul pada titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, sehingga muncullah titik keseimbangan atau titik equilibrium. Yang pertama, keseimbangan pasar satu macam produk. Nah, keseimbangan pasar satu macam produk ini hanya dipengaruhi oleh harga dan jumlah barang itu sendiri. Nah, cara untuk mencari keseimbangan pasar satu macam produk ini menggunakan persamaan fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran, atau QD sama dengan QS, atau PD sama dengan PS. Langsung saja ke contoh. Nah, di sini terdapat contoh untuk keseimbangan pasar satu macam produk. Jika fungsi permintaan suatu barang adalah P sama dengan 15 min Q dan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Tentukan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan barang yang tercipta. Rumus untuk mencari keseimbangan pada keseimbangan pasar satu macam produk ini yaitu fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran, atau QD sama dengan QS dan PD atau PD sama dengan PS. Nah, PD sama dengan PS, kita lihat PD fungsi permintaannya adalah 15 min Q dan VS 3 plus 0,5 Q. Kita masukkan PD 15 min Q dan PS 3 plus 0,5 Q. Kita kelompokkan yang ada variabel dengan yang ada variabelnya lagi. Min Q dari ini, min Q 0,5 Q pindah ruas. Asalnya positif jadi negatif.
jadi negatif 0,5 Ki. 3 tetap. 15 karena pindah ruas, asalnya positif jadi negatif, min 15. Nah, Ki ini mempunyai bilangan yaitu 1. Min 1, min 0,5. Karena negatif dikali negatif sama dengan positif, jadi min 1 min 0,5 sama dengan min 1,5 Ki. Sama dengan 3 min 15, yaitu min 12. Kita cari Ki-nya berapa sih? Nah, hilangkan yang min 1,5-nya. Pindahkan ke sini. Ki sama dengan min 12 per min 1,5. Min 1,5 dari sini. Ki sama dengan 8. Nah, kita sudah nemu nih jumlah keseimbangannya yaitu 8. Tinggal harga keseimbangannya. Untuk mencari harga keseimbangannya, kita substitusikan Ki sama dengan 8 ke persamaan 1. Terserah mau ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, ini optional ya. Di sini saya substitusikan ke persamaan 1. P sama dengan 15 min Ki. P sama dengan 15 min Ki-nya tadi berapa? 8. Jadi 15 min 8. P sama dengan 7. Jadi titik keseimbangannya adalah 8,7. Nah, yang kedua, keseimbangan pasar dua macam produk. Jika dua buah barang mempunyai hubungan penggunaan, maka permintaan barang dan penawaran tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh harga barang lainnya. Misal, barang substitusi atau barang pengganti dan barang komplementer atau barang pelengkap. Kita ambil contoh barang komplementer. Misal teh dan gula. Gula ini kan pelengkap teh. Nah, ketika harga teh naik, maka permintaan teh akan turun. Begitupun permintaan gula. Ketika harga teh naik, permintaan gula pun akan turun karena permintaan tehnya turun. Nah, si gula ini permintaannya dipengaruhi oleh harga teh, misalnya seperti itu. Mari langsung saja ke contoh. Nah, di sini ada contoh untuk keseimbangan pasar dua macam produk. Nah, fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari dua macam produk yang mempunyai hubungan substitusi adalah Ki dx sama dengan 5 min 2px plus py. Ki dy sama dengan 6 plus px min py. Ki sx sama dengan min 5 plus 4px min p. Ki sy sama dengan min 4 min px plus 3py. Carilah jumlah dan harga keseimbangan pasar kedua barang tersebut. Nah, untuk keterangannya bisa dibaca seperti ini. Nah, lanjut ke penyelesaian. Untuk menyelesaikan contoh latihan yang tadi, kita harus selesaikan keseimbangan pada masing-masing produk tersebut. Nah, produk X, Ki dx sama dengan Ki sx. Maka
5 min 2px plus py sama dengan min 5 plus 4px min py. Nah, Qdx-nya kan tadi, Qdx-nya 5 min 2px plus py. Qsx min 5 plus 4px min py. Mohon maaf ya. Nah, sama kan? Nah, kita kelompokkan, satukan yang Qdx dan Qsx-nya. Maka 0 sama dengan min 5 tetap 4. Px tetap, min py tetap. Nah, 5 karena pindah ruas asalnya positif jadi negatif. 2px asalnya negatif jadi positif. Py jadi negatif. Nah, min 5 jadi min 10. 4px plus 2px sama dengan 6px. Min py min 2py. Nah, kita anggap ini persamaan 1. Lalu produk y, Qdy sama dengan Qsy. Maka 6 plus px min py sama dengan min 4 min px plus 3py. Nah, seperti halnya yang tadi, kita gabungkan lagi. 0 sama dengan min 4 min px plus 3py, yang 6 pindah ruas jadi negatif, jadi positif. Nah, min 4 min 6 jadi min 10. Min px jadi min 2px. Min 3py plus py jadi 4py. Nah, kita ingin anggap ini persamaan kedua. Setelah kita menemukan persamaan ke-1 dan persamaan kedua, masih ingatkah materi waktu kita SMP, yaitu SPLDP, sistem persamaan linear dual variabel. Nah, kita menggunakan cara yang itu. Dalam SPLDP ada cara eliminasi, substitusi, dan campuran. Di sini kita menggunakan metode campuran. Dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Nah, persamaan 1 ini, persamaan 2 ini. Kita mau mencari px-nya dulu, berarti kita harus menghilangkan py. Untuk menghilangkan py, cara mudahnya yaitu yang atas dikali 4. Nah, kan ini 4py. Yang bawah dikali 2, min 2, karena ini 2. Nah, min 10 dikali 4, min 40, 6 dikali 4, 24px, dan min 2 dikali 4, min 8py. Min 10 dikali min 2 sama dengan 20, min 2 dikali min 2 sama dengan 4, 4 dikali min 2 sama dengan min 8, kita kurang. Min 8py, min 8py, jadi hasilnya 0, kita coret. Jadi tidak ada. Nah, lalu kita jumlahkan, kurang. Min 40 min 20 hasilnya min 60. 24 dikurangi 4 hasilnya 20. Nah, kita kan akan mencari px, jadi si 20 px-nya ini pindah ruas. Min 20 px sama dengan min 60. Px sama dengan min 60 dibagi min 20, dari sini hasilnya px sama dengan 3. Nah, harga barang x-nya sudah ketemu nih 3. Kita sekarang akan mencari harga barang y. Untuk mencari harga barang y atau py, kita substitusikan nilai px yang tadi ini ke persamaan 2. Mau ke persamaan 1, persamaan 2 itu terserah ya. Boleh-boleh saja.
Di sini saya akan menggunakan persamaan 2. Nah, ini persamaan 2. 0 sama dengan min 10 min 2px plus 4py. 0 sama dengan min 10 min 2. Px-nya tadi 3, diganti jadi 3. Min 2 dikali 3 plus 4py. Min 10 min 2 kali 3, 6 plus 4py. Min 10 min 6 sama dengan min 16 plus 4py. Nah, kita akan mencari py. Pindah ruaskan, min 4py sama dengan min 16. Py sama dengan min 16 min per min 4. Py sama dengan 4. Nah, sudah ketemu lagi nih py-nya atau harga barang y-nya yaitu 4. Sekarang kita akan mencari Ki dx. Untuk mencari Ki dx, kita substitusikan nilai px yang tadi dan py ke persamaan awal. Mana persamaan awal? Nah, yang ini. Mau Ki dx, mau Ki sx, terserah. Di sini saya mengambil Ki dx. Ki dx sama dengan 5 min 2px plus py. Sama dengan 5 min 2, px-nya berapa? Tadi 3. Plus py-nya sudah kita temukan, yaitu 4. Ki dx sama dengan 5 min 2 kali 3, 6 plus 4. Hasilnya 3. Pinter. Nah, kita udah nemu nih px-nya berapa, py-nya berapa, Ki dx-nya berapa. Nah, sekarang kita mencari Ki dy. Nah, caranya sama seperti yang ini. Kita substitusikan nilai px yang ini dan py ke persamaan awal yang tadi. Ki dy atau Ki sy, terserah. Di sini saya ngambil Ki dy. Ki dy sama dengan 6 plus px min py. Ki dy sama dengan 6 plus px-nya berapa tadi? 3 min py-nya 4 sama dengan 5. Ki dy-nya sudah kita temukan, 5. Nah, jadi didapatkanlah px-nya 3, py-nya 4, qx-nya 3, ky-nya 5. Maka keseimbangan pasar untuk barang X yaitu QE, PE. Q 3,3. Keseimbangan pasar untuk barangnya yaitu QE, PE 5,4. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Undur maqala wala tandur manqala. Allahumma fi illa aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.